Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan saya Ibu Nur Hidayati. Kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi kuadrat. Materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pengertian fungsi kuadrat, dan yang kedua langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang apa pengertian fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata real ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Contoh, y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Untuk memetakan fungsi kuadrat tersebut, bisa kita gunakan tabel. Tabel x, tabel y sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurangi 8 dan titik koordinat x, y. Kita ambil sembarang nilai x. Di sini saya ambil negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Untuk x sama dengan negatif 5, maka kita dapatkan y-nya sama dengan 7. Dapatnya dari mana, Bu? Kok bisa 7? Nah, perhatikan solusi di sini. Ketika x sama dengan negatif 5, maka kita dapatkan y sama dengan negatif 5 kuadrat. Karena di sini x-nya kuadrat, maka kita ganti negatif 5 kuadrat. Ditambah 2 dikalikan negatif 5. 2 dikalikan negatif 5 nih. Dikurangi 8. Jadi dapatnya negatif 5 kuadrat ditambah 2 dikurangi 2 dikali negatif 5 dikurangi 8, ini adalah dari persamaan. Selanjutnya didapat y sama dengan 25 dikurangi 10 dikurangi 8. Sehingga ketemu y-nya sama dengan 7. Jelas ya anak-anak? Kemudian untuk x sama dengan negatif 4, maka kita dapatkan y sama dengan 0. Lebih jelasnya bisa dilihat di sini. X sama dengan negatif 4, maka y-nya sama dengan negatif 4 kuadrat ditambah 2 dikalikan negatif 4 dikurangi 8. Maka y sama dengan 16 dikurangi 8 dikurangi 8. Maka ketemu y sama dengan 0. Dari contoh 2 ini berlaku juga untuk x sama dengan negatif 3, x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Dari tabel ini, kita bisa lihat pola untuk x sama dengan negatif 5, maka kita dapatkan y-nya 7. Nah, ternyata untuk x sama dengan 3, y-nya pun juga kita dapatkan 7. Untuk x sama dengan negatif 4, y-nya sama dengan 0. Dan untuk x sama dengan 2, y-nya sama dengan 0. Untuk x sama dengan negatif 3, y-nya sama dengan negatif 5. Untuk x sama dengan 1, y-nya negatif 5. Untuk x sama dengan negatif 2, y-nya sama dengan negatif 8. Untuk x sama dengan 0, y-nya pun juga negatif 8.
Ini 7, ini 7, 0, 0, negatif 5, negatif 5, negatif 8, negatif 8. Nah, untuk X sama dengan negatif 1, Y-nya ketemu negatif 9. Sehingga dari koordinat titik X, Y ini, ketika kita gambar terhadap sumbu koordinat, maka akan terbentuklah parabola. Sehingga bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat materi berikutnya. Langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Hal ini didapat apabila Y sama dengan Fx sama dengan 0. Jadi untuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dan apabila akar-akarnya X1 dan X2, maka titik potong dengan sumbu X ialah X1,0 dan X2,0. X1,0 dan X2,0. Dapatnya dari mana, Bu? Kemarin kita sudah membahas materi persamaan kuadrat untuk mencari nilai X1 dan X2. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0. Hal ini didapat apabila X sama dengan 0, jadi Y-nya sama dengan C. Maka ketika kita masukkan X-nya di sini 0, maka Y-nya akan ketemu C. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. C itu adalah konstanta. Dan langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri dengan cara X sama dengan negatif B per 2A. B-nya dari persamaan ini, A-nya juga dari persamaan ini. Lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat grafiknya. Sumbu koordinat ini, sumbu koordinat X, ini sumbu koordinat Y. Ini fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dan di sini sumbu simetri. Sumbu simetri itu negatif B per 2A. Untuk titik potong X1 dan X2 ini. Dan untuk titik potong sumbu Y, X sama dengan 0, C. Dan di sini, ini adalah titik puncak. Nah, apa itu titik puncak? Kita bisa lihat materi berikutnya. Langkah yang keempat yaitu menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Titik puncak grafik fungsi kuadrat biasa disebut dengan titik ekstrim. Apsis titik ekstrim disebut penyebab ekstrim, yaitu X sama dengan min B per 2A. Ordinat titik ekstrim disebut nilai ekstrim, yaitu YX sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Ada dua macam titik balik, yaitu titik balik minimum dan titik balik maksimum. Ciri-cirinya yang pertama yaitu A lebih besar dari 0. Ketika A-nya itu lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Maka titik baliknya dikatakan titik balik minimum.
dan ordinatnya disebut nilai minimum. Nilai minimumnya yaitu B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Nah, ini gambarnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu simetri. Di sini adalah nilai optimum atau nilai minimum. Di sini adalah titik balik minimum. Selanjutnya untuk A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Maka titik baliknya dikatakan titik balik maksimum. Dan ordinatnya disebut nilai maksimum atau Y-max. Didapat dari B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Ini koordinat X, ini koordinat Y. Ini sumbu simetri. Ini adalah titik optimum atau maksimum, dan di sini adalah nilai optimum. Ini nilainya. Lebih jelasnya anak-anak bisa lihat contoh soal. Gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Solusinya, yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu x, maka y-nya 0. X kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Y-nya kita rubah jadi 0. Berdasarkan materi kemarin persamaan kuadrat, maka kita dapatkan dengan cara menfaktorkan x dikurangi 1 dikalikan x kurangi 2 sama dengan 0. Maka ketemu x1 nya 1, x2 nya 2. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah 1,0 dan 2,0. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu y. Maka x-nya sama dengan 0. Dari soal y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Maka x-nya kita masukkan 0. 0 kuadrat dikurangi 3 kalikan 0 ditambah 2. Ketemu y sama dengan 2. Jadi titik potong dengan sumbu y adalah di titik 0,2. Langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Maka x sama dengan negatif b per 2a sama dengan negatif dari negatif 3 per 2 kali 1 sama dengan 1,5. Maka yang keempat menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. P sama dengan negatif b per 2a, b kuadrat dikurangi 4ac per negatif 4a. Sama dengan negatif dari negatif 3 per 2 kalikan 1 per, negatif 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 2 per negatif 4 kalikan 1. Oleh karena A lebih besar dari 0, maka P merupakan titik balik minimum dan parabola terbuka ke atas. Koordinat titik balik minimum adalah di titik 1,5
negatif 1/4. Ini hitungannya ya, 1/4. Kemudian kita posisikan titik tersebut pada koordinat kartesius. Selanjutnya hubungkan titik-titik dengan garis hingga membentuk kurva parabola. Ini A-nya positif ya. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Ini adalah fungsinya. Di sini adalah titik potong terhadap sumbu X. Maka Y-nya sama dengan 0. Ada 2 titik. Titik potong terhadap sumbu Y, ini 0,2. Ini sumbu simetrinya 1,5. Dan ini adalah titik puncaknya 1,5, negatif 1/4 di sini. 1/4. Selanjutnya kerjakan tugas buku mandiri halaman 36 sampai 39 nomor 1, 4 dan 21. Materi hari ini cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.